Halo semua, kembali lagi di channel ini dengan saya Muhammad Tegar Yadi, NPM 2141 1118, Prodi Manajemen Universitas Teknokraт Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis SWOT dan value change dalam manajemen strategi pemasaran. Analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats adalah kerangka kerja yang digunakan dalam manajemen bisnis untuk mengevaluasi situasi internal dan eksternal suatu perusahaan. Analisis SWOT membantu perusahaan untuk merumuskan strategi bisnis yang lebih baik dengan memahami kekuatan internal, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Ini adalah alat penting dalam proses perencanaan strategis dan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area prioritas untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam analisis SWOT. Yang pertama, strengths. Strengths ini mencakup keunggulan internal suatu perusahaan seperti sumber daya yang unggul, kompetensi khusus, atau aset berharga. Kekuatan-kekuatan ini memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dalam pasar. Lalu ada weakness. Weakness ini mencakup bagian yang menyoroti aspek-aspek internal yang membatasi perusahaan, seperti kekurangan sumber daya, kurangnya inovasi, atau area di mana perusahaan tidak bersaing secara kuat. Kelemahan ini harus diidentifikasi agar dapat diperbaiki atau diminimalkan. Selanjutnya, opportunities. Ini mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, seperti pasar yang berkembang, tren industri yang menguntungkan, perubahan regulasi yang menguntungkan, ataupun peluang kerjasama bisnis. Dan yang terakhir, threats. Bagian ini menyoroti faktor-faktor eksternal yang dapat membahayakan perusahaan, seperti persaingan yang kuat, perubahan dalam tren pasar, resiko regulasi, atau gejolak ekonomi. Pembahasan selanjutnya yakni value chain. Rantai makanan atau value chain adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnisnya. Konsep ini diperkenalkan oleh Michael Porter. Rantai nilai membantu perusahaan untuk mengidentifikasi bagian-bagian mana dalam proses bisnisnya yang menambah nilai bagi produk atau layanan. Dengan memahami di mana nilai tambah tercipta, perusahaan dapat fokus untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau menciptakan keunggulan kompetitif dalam aktivitas yang krusial. Rantai nilai terdiri dari dua jenis aktivitas utama. Yang pertama, rantai nilai primer. Ini mencakup serangkaian aktivitas yang langsung terlibat dalam pembuatan produk atau penyediaan layanan. Rantai nilai primer terdapat 5 aktivitas. Yang pertama, inbound logistik atau logistik masuk. Yang kedua, operation atau operasi. Yang ketiga, outbound logistik, logistik keluar. Yang keempat, marketing and sales, pemasaran dan penjualan. Dan yang kelima, service atau layanan. Selanjutnya, rantai nilai pendukung. Ini mencakup aktivitas yang mendukung jalannya rantai nilai primer, seperti pengadaan sumber daya manusia, teknologi, pengembangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Kedua aktivitas ini saling terkait dan berperan dalam membentuk proses bisnis secara keseluruhan. Dengan memahami setiap aktivitas dalam rantai nilai, hal ini dapat berkontribusi terhadap nilai akhir produk, serta
perusahaan dapat mengoptimalkan operasi mereka untuk meningkatkan efisien, kualitas, dan daya saing. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.